Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Trend Horor. Baik, di konten kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menyeramkan sekali, yaitu dengan judul Misteri Sumur Tua di Sebuah Kos-Kosan. Bagaimana kisah selengkapnya? Yang baru bergabung di channel ini jangan lupa didukung dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya ingin menceritakan sebuah kejadian yang dialami oleh teman kuliah saya. Beliau bernama Tabah. Cerita tersebut tentang sebuah kos-kosan. Cerita berawal di sekitar tahun 2016. Pada saat itu, Tabah adalah lulusan SMK yang mendaftar dan sudah keterima di salah satu universitas di Yogyakarta. Tabah sendiri berasal dari Wonogiri, di mana Wonogiri dan Jogja berjarak lumayan jauh, sekitar 3 jam jika naik motor, sehingga membuat Tabah harus mencari kos-kosan di Jogja agar lebih dekat dengan kampus. Singkat cerita, dalam pencarian kos, Tabah dibantu oleh salah satu rekan dari ibunya Tabah yang menawarkan sebuah kos-kosan dekat kampus. Kebetulan Tabah mempunyai teman rumah di Wonogiri yang kebetulan mahasiswa baru di Jogja dan kuliah di kampus yang sama dengan Tabah. Lalu, Tabah pun menawarkan untuk cari kos bersama di area kampus. Temannya ini bernama Ardi. Keesokan harinya, Tabah dan Ardi ke Jogja untuk melihat kos-kosan yang ditawarkan oleh ibunya tadi kepada Tabah. Setelah sampai di area kosan, Tabah dan Ardi menemui ibu kos untuk melihat-lihat area kosan yang akan jadi tempat tinggal Tabah dan Ardi nanti selama kuliah di Jogja. Kosan ini terletak pas di belakang kampus, berlantai 3 tingkat. Di masing-masing lantai mempunyai 4-5 kamar. Dan posisi kos sepi, tidak ada satupun mahasiswa atau penghuni kos. Tabah dan Ardi adalah satu-satunya penghuni kos nantinya. Awalnya Tabah dan Ardi bertanya-tanya, kok bisa ya kosan dekat dengan kampus tapi kok gak laku? Padahal pada saat itu harga yang ditawarkan untuk 1 bulan adalah 250.000 free, tanpa bayar listrik, tanpa bayar air, bahkan sudah disediakan kasur di kamar. Harga yang sangat murah untuk sebuah kos-kosan di Yogyakarta. Pada saat itu, ibu kos menawarkan untuk kami ambil per 6 bulan dan akan diberikan diskon. Tabah dan Ardi sepakat untuk deal dan mengambil 6 bulan yang langsung dibayar cash oleh Tabah dan Ardi. Setelah deal, Tabah dan Ardi kembali pulang ke Wonogiri untuk menyiapkan keperluan ospek kampus yang akan diadakan 2 minggu setelah mereka mendapatkan kos kemarin. Singkat cerita, Tabah dan Ardi kembali berangkat ke Jogja untuk persiapan H-3 hari menuju ospek kampus di Jogja. Hari pertama tinggal di kos tersebut. Posisi kos Tabah dan Ardi ada di lantai 1 dengan jumlah total 4 kamar. 1 kamar ditempati oleh salah satu anak dari ibu kos yang kebetulan terkadang tinggal di kos. 1 kamar kosong yang dijadikan seperti gudang. 2 kamar ditempati Tabah dan Ardi, di mana mereka sebelah-belahan. Di lantai 1 ini juga terdapat 2 kamar mandi dan 1 sumur yang berada jadi satu dengan dapur. Gambaran kos ini berbentuk 2 kamar yang saling berhadapan dengan jalan lorong yang menuju ke kamar mandi dan juga dapur yang terdapat sumur tadi. Jadi posisi kamar mandi, dapur, dan sumur ada di satu ruangan. Saat hari mulai malam sekitar pukul 10, Tabah ingin ke kamar mandi, di mana saat Tabah akan ke kamar mandi, ia akan melewati sebuah kamar kosong yang tadi dijadikan gudang dengan posisi lampu mati dan pintu terbuka sehingga gelapnya ruangan terlihat saat melintas. Tabah melihat sekelebatan putih lewat di kamar tersebut. Tabah pun cuek dan bergegas melanjutkan jalan ke kamar mandi. Gangguan yang pertama dialami Tabah ini hanya dijadikan halusinasi saja oleh Tabah dan tidak terlalu dipikirkan. Keesokan harinya, Tabah dan Ardi pada siang hari keluar dari kos dan berencana keliling Jogja sambil mengenali Jogja selayaknya mahasiswa baru. Ketika selesai keliling Jogja dan pulang sekitar maghrib, posisi lampu kos Tabah mati atau putus.
Saat itu Taba langsung ke warung dan mencari bola lampu untuk diganti, dan lampu kamar Taba pun kembali menyala. Malam itu Taba tidak bisa tidur, padahal posisi lelah sehabis keliling Jogja. Taba yang lagi main HP tiba-tiba kaget karena gordennya terbang-terbang sendiri seolah tertiup angin. Padahal kamar tersebut tidak ada ventilasi, hanya jendela kaca yang berada di dalam di sebuah ruangan, dan pada saat itu Taba belum menggunakan kipas angin. Di sini Taba sudah agak merinding melihat gorden yang terbang-terbang tersebut seolah tertiup angin, padahal Taba bisa konfirmasi pada saat itu tidak ada angin. Keesokan harinya, Taba dan Ardi kembali keluar sore untuk mencari makan. Sepulang habis mencari makan, lagi-lagi Taba mendapati lampu kamarnya putus kembali sehingga mati. Taba pun berbicara kepada Ardi, "Lah, kok bisa mati lagi ini? Padahal saya sudah beli lampu yang sangat mahal." Taba pun kembali mencari lampu untuk mengganti lampu yang putus di kamarnya tersebut. Keesokan harinya, Taba dan Ardi harus mengikuti ospek kampus yang diadakan dari subuh jam 5 pagi. Taba dan Ardi mengikuti bermacam acara yang diadakan kampus sampai pulang sekitar jam 6 sore. Sepulang dari kampus lagi Taba yang mendapati lampu kamarnya putus kembali. "Wah, bagaimana ini?" ucap Taba. Dan kembali Taba pun keluar mencari bola lampu. Setelah mengganti lampu, Taba pun tertidur karena lelah setelah ospek di kampus tadi. Tengah malam Taba terbangun dan tidak bisa tidur kembali. Taba pun bermain game di HP. Ketika Taba bermain HP, Taba kaget karena posisi gagang pintu Taba bergerak seolah mau dibuka dari luar. Gerakan gagang pintu sangat cepat. Cekrek, 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 cekrek. Taba pun refleks bangun dari tempat tidur dan membuka pintu, namun tidak ada satu orang pun di luar kamar. Itu kejadian sekitar tengah malam jam 2 pagi. Ardi adalah orang yang tidak bisa tidur malam, di mana Ardi sudah sangat kebiasaan jam 10 itu sudah sangat maksimal dia bisa menahan ngantuk. Jadi Taba sangat yakin tidak mungkin Ardi masih terbangun jam segini. Taba pun langsung segera menutup kembali pintu kamarnya. Keesokan harinya Taba mencoba mengkonfirmasi bahwa Ardi tidak mengganggunya tadi malam. "Di, kamu tadi malam buka pintu kamarku?" Ardi pun menjawab, "Jam berapa? Aku jam 9 malam sudah tidur kok." Mendengar itu, Taba pun takut. Namun kejadian malam itu tidak Taba ceritakan ke Ardi, karena Taba atau Ardi adalah orang yang sangat penakut. Jadi Taba mencoba diam atas kejadian tersebut. 2-3 hari mereka pun mengikuti ospek yang diadakan kampus. Kejadian lampu putus masih Taba rasakan hingga 6 hari berturut-turut, sampai Taba lelah dan memanggil ibu kos untuk dicek. Saat ibu kos mengecek pun, ia tidak melakukan apa-apa seolah hanya melihat-lihat. Tapi anehnya, setelah ibu kos datang dan bola lampu diganti, lampu tersebut pun tidak pernah putus kembali. Ospek kampus pun berakhir. Mahasiswa baru diberi libur sekitar 1 bulan sebelum benar-benar memulai perkuliahan sesungguhnya. Taba dan Ardi pun libur 1 bulan dan memutuskan untuk pulang ke kampung Wonogiri. 1 bulan berlalu, Taba dan Ardi harus kembali ke Jogja untuk memulai perkuliahan pertama sebagai mahasiswa baru. Tidak ada yang aneh ketika mereka awal sampai ke kos. Yang aneh hanya kenapa tidak ada penambahan orang yang menempati kos tersebut. Padahal dari segi kos pada saat itu adalah tempat yang strategis di dekat kampus dan momennya juga tepat pada ajaran baru perkuliahan. Tetapi tidak ada orang yang tertarik tinggal di kosan tersebut. Masih hanya kami berdua di kosan 3 tingkat tersebut. Perkuliahan pun dimulai hari pertama, berangkat pagi dan pulang sore hari. Malam harinya Taba pun kembali tidak bisa tidur, sedang asik bermain game. Taba pun kembali dikagetkan dengan gagang pintu yang kembali mencoba dibuka dari luar, berbarengan dengan gorden yang terbang dengan sendirinya. Untuk kali ini Taba tidak berani membuka pintu karena posisi jam 1 malam dan tidak mungkin ada yang mencoba masuk. Kejadian ini sudah sangat sering Taba rasakan sampai terbiasa dan tidak menceritakan hal ini ke Ardi untuk menjaga agar Ardi tidak takut.
Hari demi hari berlalu. Pada suatu malam, Taba sedang bermain game. Taba mendengar ada sebuah aktivitas di dapur, dan pada saat itu Taba memberanikan diri untuk melihat ke dapur. Tetapi tidak ada siapapun di dapur. Taba pun kembali ke kamar dan menutup pintu kamar. Baru beberapa menit setelah Taba menutup pintu kamar, Taba mendengar suara dari luar kamar seperti gamelan lengkap dengan sinden yang bernyanyi. Lama-lama suara tersebut semakin kencang. Taba pun takut dan memilih untuk mengambil headset lalu mendengarkan musik. Keesokan harinya, Taba libur karena dosen yang mengajar tidak masuk. Sementara Ardi pun masuk karena ada kelas susulan. Posisinya Taba di kosan sendiri sekitar jam 11 siang. Taba ingin ke kamar mandi dan bersiap untuk ke masjid karena pada saat itu hari Jumat dan ingin Jumatan. Setelah selesai mandi, Taba membuka pintu kamar mandi. Taba pun kaget. Taba melihat sosok perempuan tergantung di atas sumur. Bajunya putih, rambutnya panjang, menutupi wajahnya dengan tali terikat di lehernya. Taba pun histeris lari ke kamar dan mengambil barang-barang lalu ke masjid. Taba benar-benar terbayang-bayang terus sosok perempuan tersebut dan belum berani pulang ke kos. Sementara Ardi pulang kampus sore. Setelah pulang Jumatan, Taba pun memutuskan untuk nongkrong di warteg sambil makan siang dan mencoba melupakan kejadian menyeramkan yang ia alami tadi. Ardi pun pulang dari kampus dan mengabari Taba, lalu disusul Taba pun pulang ke kos. Sesampainya di kosan, Taba tidak bercerita ke Ardi mengenai apa yang ia lihat tadi. Beberapa hari telah berlalu. Setelah kejadian yang Taba alami, sisanya Taba hanya merasakan seperti mendengar suara-suara dan gangguan kecil yang sudah biasa dia alami sehingga Taba sudah terbiasa. Suatu sore, Ardi datang ke kamar Taba dengan absurdnya. "Woi bah, ngapain kamu?" Taba kemudian menjawab, "Gak apa-apa." Ardi kemudian bertanya lagi, "Ayo ke kamar mandi kencing." Taba kemudian menjawab, "Sana sendirian." Setelah itu Ardi pun ke kamar mandi. Suara kran dihidupkan pun terdengar oleh Taba. Lalu saat keran air dimatikan pun terdengar oleh Taba. Baru 2 menitan suara kran mati, Taba mendengar suara cancuk. Kruduk-kruduk. Ardi lari ke kamar Taba dan menutup pintu kamar Taba dengan membantingnya. Taba pun kaget. "Apa sih deh?" Ardi langsung mojok di kasur dengan posisi telungkup bicara. "Ono wedok kegantung di dapur, sopo ki cuk?" Ucap Ardi dengan nada ketakutan hampir menangis. Mendengar itu Taba pun teringat sosok perempuan yang ia lihat kemarin dan terdiam. "Pokoknya pindah kosan cuk, ayo sesok aku mulai bolos sekolah sik," ucap Ardi. Taba pun menjawab, "Yo wes sesok bali Wonogiri sik ae." Keesokan harinya, Taba dan Ardi membuat surat izin kuliah dan pulang ke Wonogiri untuk menenangkan pikiran. Di perjalanan, Taba pun memberitahu tentang gangguan yang ia alami selama tinggal di kos tersebut kepada Ardi, dan Ardi pun bersikeras untuk pindah dari kosan tersebut. Sesampainya di rumah, Taba berbicara kejadian aneh yang ia alami ke ayahnya. Saat Taba usai menceritakan semua yang ia alami, ayah Taba bercerita bahwa dulu itu adalah kosan putri. Dulu ada kejadian seorang putri gantung diri di kosan tersebut. Semenjak ada kejadian tersebut, kosan tersebut menjadi seram. Satu demi satu penghuni kos pada pindah sehingga habis tidak ada yang mau menempatinya lagi. Kosan tersebut terus-terusan kosong dari waktu ke waktu sehingga ibu kos mengubah kos tersebut menjadi kosan umum, bukan lagi kosan putri. Setelah menjadi kosan umum, sempat berulang kali ada penghuni kos yang datang tinggal namun tidak lama betah. Cerita kosan ini sangat terkenal di kami, teman-temannya Tabah yang kebetulan pernah menginap di kosan tersebut. Gangguan seperti suara-suara hingga bau bunga sering kami rasakan. Bahkan teman kami yang pernah menginap juga di sana pernah melihat jelas dan sendok terbang sendiri. Jadi teman dari seorang ayahnya ini menginap di sana melihat gelas dan sendok terbang sendiri. Itulah mengapa kami tidak pernah mau jika diajak kumpul di kosan Tabah dan Ardi. Setelah kejadian itu pun, saat kembali lagi ke Jogja, Tabah dan Ardi pun memutuskan untuk langsung pindah dari kosan tersebut.
Terhitung Tabah dan Ardi hanya mampu 3 bulan di kosan tersebut, di mana padahal mereka sudah membayar lunas 6 bulan. Bahkan sampai kami lulus tahun 2019 akhir, kami masih melihat kosan tersebut sepi penghuni.